dan KPU tetap ngotot untuk pelaksanaan pilkada ini. Baik, untuk silakan dijawab dari Ibu Nur Elia dulu. Oke, baik. Yang pertama, saya ingin mengundang Mas Fadil atau siapapun yang ingin tahu tentang perangkat-perangkat pengawasan pemilu maupun pilkada. Silakan datang ke kantor Bawaslu Jawa Timur, Jalan Tanggulangi nomor 3 Surabaya, atau bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Nah, kalau alamat satu persatu saya nggak hafal ya. Tapi saya ingin menjelaskan secara umum perangkat pengawasan itu hanya 4. Yang pertama ada aturannya, yang kedua ada pengawasnya, yang ketiga ada yang diawasi, dan yang keempat ada laporannya. Begitu ya. Nah, ketika pandemi berarti ditambah cara mengawasinya harus dengan protokol kesehatan. Sederhananya begitu. Kalau mau membedah bagaimana teknis pengawasan pilkada di masa pandemi dan tidak di masa pandemi, perbedaannya hanya pada protokol kesehatan saja. Hanya pada kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Selain itu, teknis pengawasannya sama, gitu ya. Teknis pengawasannya sama. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke Amerika, yang saya juga tidak tahu itu negara kelas berapa ya, Mas Fadil ya. Katanya tadi kan Amerika yang sekelas itu, nah saya nggak tahu Amerika negara kelas berapa itu. Karena demokrasi di Amerika dan di Indonesia ini sangat jauh berbeda ya. Tadi pertanyaannya soal COVID, soal klaster COVID gitu. Kita memang harus akui bahwa di Jawa Timur perkembangan COVID ini naik, angkanya naik. Walaupun di beberapa daerah lain yang melakukan pilkada, banyak daerah-daerah yang angkanya juga sudah turun. Ya, ada yang stuck artinya tidak nambah, tidak turun, tapi sudah nol. Ya, pertambahannya nol. Ada yang sudah berkurang, ada yang bertambah. Itu hasil analisis sampai 6 Oktober kemarin. Ada yang tambah, ada yang kurang, ada yang stuck nol. Nah, soal COVID ini kita sama semuanya tidak tahu kapan kurvanya melandai. Ya, kapan kurvanya melandai. Di satu sisi, transisi kepemimpinan ini harus tetap jalan. Ya, harus tetap jalan. Kenapa pemerintah ngotot? Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke pemerintah. Kalau di Bawaslu kita melaksanakan, oke, ada keputusan politik begitu di Jakarta, kita lakukan. Karena kalau Bapak Ibu di sini yang tidak penyelenggara ingin tahu bagaimana penyelenggara dilaksanakan di tengah COVID, tidak bisa dibedah dalam sejam 2 jam. Ya. Sejam 2 jam ini. Yang disampaikan oleh Ibu Nurul Amalia tadi sudah sangat komprehensif, dan protokol kesehatan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nurul Amalia itu juga sama persis yang dilakukan oleh Bawaslu. Ada cuci tangan, ada rapid berkala kepada seluruh jajaran kami, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota, sampai ke jajaran ad hoc ya di kecamatan, desa, dan PTPS. Bahkan kalau juga saya tidak salah ingat, begitu kemarin ada petugas coklit, rapidnya reaktif itu langsung diganti ya Mbak Nurul ya, langsung diganti. Sampai itu berkali-kali ganti. Iya, sampai berkali-kali ganti. Artinya yang tidak reaktif. Betul. Artinya apa? Kita ini sangat concern betul terhadap penerapan protokol kesehatan. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat panjenengan seperti Mbak Ulfatus atau para audiens di sini untuk sama-sama patuh. Kalau kita mau jujur, mau pilkada atau tidak, ya ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan itu ada. Karena kita sudah melihat dan kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana dulu di awal-awal pandemi, Satpol PP harus membubarkan kerumunan di kafe-kafe. Itu nggak ada kaitannya dengan pilkada dulu. Ada begitu ya. Nah, kalau sudah masuk di pilkada, terhadap kegiatan-kegiatan yang itu memang berkaitan dengan pilkada, misalnya ini adalah kampanye, ada kerumunan, tidak standar protokol kesehatan, bisa dibubarkan. Ya. Kita ingatkan dulu, nggak bisa berarti dibubarkan. Artinya ada ketegasan di sini Mbak. Ada ketegasan. Kalau penyelenggara KPU Bawaslu-nya sudah sedemikian patuh, bahkan ketika Verva kemarin KPU dan Bawaslu ini untuk bolpen saja, itu sudah tertera aturannya Mbak. Di Perbawaslu, di PKPU sudah tertera. Untuk bolpen saja itu nggak boleh gantian.
Untuk bolpen saja juga nggak boleh. Itu tegas ada ayatnya itu di PKPU dan di Perbawaslu. Jadi kalau penyelenggara pemilunya sudah sedemikian patuh, maka kami Bawaslu dan KPU ini mengajak kepada semua pihak, khususnya paslon, tim kampanye, untuk sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk sama-sama memberikan contoh kepada masyarakat. Karena apa? Karena begitu paslon ini mendaftarkan diri di pilkada, mendaftarkan diri ke KPU kemarin, maka dia sejatinya sudah sepakat bahwa pilkada ini 9 Desember. Sehingga konsekuensi moralnya adalah paslon beserta tim kampanyenya punya kewajiban moral untuk menunjukkan, untuk mempertontonkan bahwa pilkada ini akan sehat, akan menyelamatkan, tidak akan mengancam jiwa. Caranya apa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan dengan patuh protokol kesehatan. Jaga jarak, belakangan ini yang direkomendasikan adalah 2 meter. Pakailah masker kesehatan, jangan pakai masker kain, begitu ya. Sering-seringlah cuci tangan. Kalau tidak ada sabun dan air di tempat, hand sanitizer sebagai pertolongan pertama. Kalau ada, cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Di setiap aktivitas kampanye yang dilakukan. Gitu ya. Jadi itu yang ingin kita sampaikan kepada publik. Dan kita ingin mengajak juga kepada masyarakat untuk bisa sama-sama kita sukseskan nanti Pilkada 9 Desember 2020 ini. Begitu Mbak? Ya, terima kasih. Monggo dari Ibu Nurul Amalia mungkin.